Di sebuah sore yang hangat di sebuah kampung kecil, suasana halaman masjid mulai ramai oleh anak-anak yang datang untuk mengaji. Di pinggir jalan, tak jauh dari gerbang masjid, berdirilah sebuah warung kecil milik Mang Raffi, seorang penjual makanan yang dikenal ramah. Di atas mejanya tersusun kebab hangat, sambosa yang baru digoreng, dan roti Maryam yang lembut. Bau harum rempah menyebar ke seluruh udara, memanggil rasa lapar siapapun yang lewat. 3 anak tampak berlari menuju warung itu dengan wajah ceria. Denny, Kabi, dan Bika, 3 sahabat kecil yang setiap sore belajar bersama di Taman Pendidikan Al-Quran dekat situ. Mereka baru saja pulang dari sekolah, dan kebiasaan mereka sebelum mengaji selalu sama, mampir jajan di warung Mang Raffi. "Cepat, cepat. Sebelum habis," seru Denny dengan tawa yang nyaring. Namun langkahnya terhenti ketika kakinya hampir menabrak gerobak kayu. "Stop! Berhenti, Mang," katanya panik. Mang Raffi yang sedang membalik roti Maryam menoleh, tertawa sambil berkata, "Astaga, Denny, jangan berteriak begitu." Bika, yang berdiri di belakang mereka, segera menegur dengan lembut, "Yang benar itu, Denny, astagfirullahalazim, bukan astaga." Mang Raffi tersenyum mendengarnya. "Betul, Nak. Jangan lupa jaga ucapan, ya. Kalau lidah dijaga, hati pun ikut tenang." Anak-anak itu pun tertawa. Setelah suasana tenang, Denny segera menunjuk ke arah makanan. "Kebab 1, sambosa 1, Mang," katanya sambil mengeluarkan uang receh. Mang Raffi menyiapkannya dengan sigap. "Terus, Kabi mau beli apa?" "Roti Maryam 2, Mang." "Yang pakai madu, ya?" jawab Kabi tanpa ragu. Mang Raffi mengangguk, sementara Bika hanya tersenyum kecil. "Bika nggak jajan?" tanya Mang Raffi sambil menaruh piring di depannya. "Terima kasih, Mang," jawabnya lembut. "Bika sudah makan tadi." Mang Raffi tersenyum hangat. "Masya Allah, bagus. Kalau sudah kenyang, jangan dipaksa makan lagi. Allah tidak suka sesuatu yang berlebihan." Namun Denny dan Kabi tampak tak terlalu memperhatikan. Mereka menikmati makanan mereka dengan lahap. "Roti ini enak sekali," seru Denny. "Masya Allah, Alhamdulillah," sahut Kabi dengan mulut masih penuh. Bika hanya menggeleng kecil sambil tersenyum. "Kalian makan terlalu banyak. Nanti perut kalian bisa sakit." Kabi menepuk perutnya sambil tertawa. "Tenang saja. Perutku luas, seperti karung." Denny menimpali, "Betul, Bika. Tidak apa-apa, kan, menikmati rezeki." Bika terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Menikmati rezeki itu baik, tapi kalau berlebihan, bukan lagi kenikmatan, melainkan cobaan." Tak lama kemudian, terdengar suara lembut dari arah masjid. "Assalamualaikum, anak-anak." Semua menoleh. Itu Pak Ustaz Farid, guru mengaji mereka. "Waalaikumsalam, Pak Ustaz," jawab mereka serempak. "Ayo, sebentar lagi mengaji dimulai," ujar sang ustaz dengan senyum hangat. Mereka pun bergegas menuju masjid. Udara sore mulai menurun, cahaya jingga menembus pepohonan yang bergoyang perlahan. Suasana tenang dan damai, membuat hati siapapun yang melihatnya merasa tenteram. Namun di tengah pelajaran mengaji, Denny tiba-tiba memegang perutnya. "Aduh, perutku seperti membesar," gumamnya lirih. Kabi menatapnya, wajahnya mulai pucat. "Perutmu kenapa, Den?" Seperti diremas dari dalam, jawabnya dengan menahan nyeri. Beberapa detik kemudian, Kabi pun meringis. "Aduh, perutku juga." Pak Ustaz menghentikan bacaannya. "Ada apa, anak-anak?" tanyanya dengan khawatir. Keduanya hanya bisa menunduk.
Denny mengusap keringat di dahinya, sementara Kabi menahan perutnya dengan kedua tangan. Bika, yang duduk tak jauh dari mereka, langsung berdiri. "Pak Ustaz, Denny dan Kabi sakit perut," katanya dengan nada panik. Pak Ustaz mendekat, matanya lembut namun penuh perhatian. "Tenang, anak-anak. Jangan panik. Duduk dulu, tarik napas pelan-pelan." Beliau kemudian meminta mereka istirahat sebentar di serambi masjid. Sementara itu, Bika berlari ke arah warung Mang Raffi. Mang Raffi, tolong, Denny dan Kabi sakit perut." Mang Raffi terkejut, segera menutup warungnya. "Astagfirullah, sebentar ya, Mang ikut bantu." Namun sesampainya di sana, Pak Ustaz sudah berada di sisi mereka. Dengan tenang, beliau berkata, "Mari, kita ke ruang kantor Ustaz. Ada ramuan yang bisa membantu." Denny dan Kabi dituntun perlahan. Di dalam, udara lebih sejuk dan tenang. Di atas meja kayu, ada teko kecil berisi air hangat dan botol madu. Pak Ustaz menuangkan air ke dalam gelas, lalu meneteskan madu dengan takaran pas. "Nah, minumlah ini, insya Allah perut kalian akan tenang. Madu itu baik untuk pencernaan, apalagi jika diminum dengan niat syukur kepada Allah." Mereka meminumnya perlahan. Beberapa menit berlalu, wajah mereka mulai cerah kembali. "Perutku sudah nggak sakit," kata Denny dengan suara lega. Kabi mengangguk, "Alhamdulillah, aku juga sudah membaik." Pak Ustaz tersenyum, "Alhamdulillah. Ini pelajaran penting untuk kalian." Beliau menatap anak-anak itu dengan lembut. "Kalian tahu, tubuh ini amanah dari Allah. Jika terlalu sering diberi beban melebihi kemampuannya, ia akan lemah. Termasuk dalam hal makan. Rasulullah mencontohkan bahwa makan secukupnya lebih baik daripada berlebihan. Karena dari kenyang yang berlebihan, banyak masalah muncul, bukan hanya sakit di tubuh, tapi juga tumpulnya hati." Semua terdiam. Bika menunduk dengan senyum kecil, bersyukur karena telah mengingatkan sahabatnya sejak awal. "Benar, Pak Ustaz," katanya perlahan. "Tadi Bika juga sudah bilang, tapi mereka tidak percaya." Pak Ustaz tersenyum. "Tidak apa-apa. Yang penting sekarang kalian belajar dari kejadian ini. Manusia seringkali memahami kebaikan bukan dari nasihat, melainkan dari pengalaman. Dan pengalaman itu pun bagian dari kasih sayang Allah." Suasana menjadi hening. Hanya suara angin sore yang berhembus pelan melalui jendela kayu. Di luar, burung-burung kembali ke sarang. Warna langit mulai berubah keunguan, tanda malam hampir datang. Denny menatap Bika dan berkata lirih, "Terima kasih ya, Bik. Kalau bukan karena kamu, mungkin kami masih kesakitan." Kabi menambahkan, "Iya, maaf juga sudah tidak mendengarkan." Bika tersenyum. "Tidak apa-apa. Yang penting sekarang kita tahu, setiap hal yang kita makan adalah amanah, bukan sekadar kesenangan." Pak Ustaz mengangguk setuju. "Masya Allah, benar sekali. Hati yang mampu menahan diri dari berlebihan adalah hati yang sedang dilatih untuk bersyukur. Karena syukur bukan hanya diucapkan, tapi dijaga dalam perilaku." Mereka semua terdiam dalam damai, menikmati ketenangan sore itu. Di luar, cahaya lampu masjid mulai menyala, memantulkan cahaya lembut di wajah anak-anak yang kini lebih bijak dari sebelumnya.